Adika? Oke. Lovely ya, lovely ya, kencang ya suaranya supaya kedengaran. Oke? Angel? I'm here, ma'am. Good. Adika? I'm here, ma'am. Apolinarius? I'm here, ma'am. Yes. Alfredino? I'm here, ma'am. Askarina? Present, ma'am. Christian? Present, ma'am. Cindy? Present, ma'am. Daniel? Present, ma'am. Kelvin? Galang? I'm here, ma'am. Katrina? here, ma'am. Ariana? I'm here, ma'am. Jewan? Here, ma'am. Leticia? Lionel? here, ma'am. Maria Christian? I'm here, ma'am. Maria Margaret? Marice? Present, ma'am. Oke. Muhammad Abdullah Tanjo? I'm here, ma'am. Oke. Nikita? Present, ma'am. Nicholas? Where is Nicholas? Six. Oke. Kalatika? Present, ma'am. Peter Ranggu? Present, ma'am. Putri? Present, ma'am. Ya. Raymond? I'm here. Oh, udah. Rizky? Present, ma'am. Tirsa? Where is Tirsa? Permission. Permission? Okay. Valencia? Present, ma'am. The last one, Fanny. Here, ma'am. Okay, good. Now, today we'll talk about word complex. Yeah. As you know, I give you words to find out 12 verbs. The regulars and regular verbs, right? Yang lalu Mbak Miss sudah kasih tugas seperti irregular dan regular verbs. Now, when we talk recounts, apa sih itu recounts? What is recounts? Ada yang bisa jawab? Evan? Adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian di masa lampau. Oke, berarti it talks about personal experience, right? What happens to you in the past? Apa yang terjadi sama kamu waktu yang lampau kejadian? Itu berarti kamu alami. Nah, kalau kayak gitu biasanya dia berfungsi sebagai apa? Functionnya apa sih? Maksud kamu waktu kamu menceritakan diri kamu supaya apa? Ada yang tahu? Apa Evan? Bikin apa? Supaya orang tahu kan pengalaman yang kamu alami. Seperti itu kan? Kamu menceritakan satu kejadian yang kembali tentang diri. Nah, karena bicara recount, so when we speak about context, so we should be learn about simple past form. That's why I give you tasks, right? I give you tasks to find out the regulars and regular verbs in past form, right? Because we will learn simple counts. Now, let's be open our book. Open your book at 24, 24. Let's take a look. Yeah. Let's take a look. 24 and 21. Okay. Got it? All of
naik ke atas tuh, tuh jatuh lagi karena oli ya toh. Oke, panjat pinang. And when we look at the second picture, gambar yang kedua apa? Picture 2. Itu tentang apa itu? Kalau kamu lihat. Balap karung. Balap karung bahasa Indonesia apa? Cari di situ, ayo coba. Balap karung. Apa? Sack race. Okay. Now picture 2 talks about sack race. And then picture 3. Marble in spoon race. Yes, marble in spoon race. Apa sih bahasa Indonesia-nya marble in spoon race? Balap kelereng. Sendok kah? Kelereng. Kalau balap kelereng bagaimana? Berarti kamu sedang kelereng. Enggak kan? Oke. The fourth. Yang keempat apa kira-kira? Tarik tambang. Apa? War. Cut off war. Tarik tambang. Kenapa dibilang war ya? Iya, kan dua kubu. Baku tarik toh? Oke, asik kan? Ya, tapi hati-hati biasa jangan leh. Oke, number 5. Rubber press. Ini yang kamu sering kan? Ya, makanya. And the last one. The last one? Race. Apa? Race. Tandem race. What is it? Tandem race itu apa kira-kira? Apa itu tandem race? Apa? Halo. Tandem race. Kalau lihat itu picture-nya, kira-kira itu lomba apa sih? Lihat di gambarnya tuh. Apa? Apa Aslan? Iya, bakiak. Ya, itu lomba bakiak itu tandem race. Ada satu sepasang sedang tapi harus 3 atau 4 orang baru kamu jalan ke sana ya. Oke. After you look this picture, kira-kira when will you find this game? Kapan sih kamu akan dapat dan permainan itu biasanya? Day. Independence Day. Oke, 17 Agustus. Nah, pada saat merayakan 17 Agustus biasanya muncul games-games, ya kan? Asik nggak? Asik. Oh. Nah, oke. Nah, sebelum ke situ coba kita lihat lagi on page 25, ya. On page 25. There is a dialect between father and sons. They speak about independence, celebrating Independence Day. Nah ini dia menceritakan kepada si anak tentang apa? Perayaan hari kemerdekaan. So, saya kasih waktu. I give you 4 minutes to you. 4 minutes itu lama deh. 3 minutes. 3 minutes. Yeah. Let's take the dialects and first find out the information from the dialect. Jadi kamu cari informasi di dalam dialog tersebut. Siapa? Ingat ya. Who? What? Where? Empat ya? Dalam bring context. So, cari informasi itu. Lalu the seconds. Ya, tandai, sign. You can align, ya, tandai, underline verbs in past form. It can be irregulars or regular verbs.
prizes from climbing the Pinang Tree. Wow, amazing. Sekarang from the text, dari teks tersebut, from the dialects. What kind of information do you get? Informasi seperti apa yang kalian dapatkan? Irfan, juga informasi apa? Si anak ngomong apa sih sama bapaknya? Tentang hari kemerdekaan. Tentang merayakan hari kemerdekaan. Where? Di sekolahnya. Berarti sudah lewat ya, infas ya. Dia bilang ke bapaknya tentang perayaan hari kemerdekaan di sekolah. In the past. So, what happened in the school? Apa yang terjadi di sekolah? Gimana Dan? Games. Okay, what kind of games? Marble and spoon, and then sack race, and then tug of war. Ya. Jadi dialog ini tentang apa dan anak-anak. Tempatnya dia menceritakan anak-anak kejadian di sekolah. Apa yang terjadi? So, gamesnya ada berapa? Yang dia sebutin 3, 4 games. Ada apa tadi yang pertama? Marble and spoon, and then sack race, and then tug of war, and then panjat pinang. So, sekarang ada nggak yang menang? Did the writers, did the sons won the competition? Yes, it did. Pertandingan apa? Ya, paper is race. Lalu dalam bentuk tim panjat pinang. Kedua ya. Nah, kalau dilihat dari teks-teks yang di dalam dialog tersebut, is there any regular script or irregular verbs in past? Ada nggak kira-kira kata kerja irregular dan regular? Ada nggak? Ada. Apa aja? Can you mention it? Apa aja? Celebrating. Wah, ayo. Itu kan continuous. Ayo. Ayo teliti. Ayo. Apa? What? Apa lagi? Did. Apa lagi?
dalam reorientation atau pembukaannya setelah judul kita disebutin tentang who, what, when, and where. Itu ya, latarnya ya. Lalu kejadiannya apa sih? Baru reorientasi itu tentang conclusion. Nah, kalau gitu coba kita coba di halaman 27 ya, 27. Ada box kan? Itu ya, ada di dalam box itu ya. Sama seperti yang kali lalu saya suruh kamu hafal, ya kan? Di situ juga kata-kata kunci untuk dialog yang di halaman 22. Nah, sekarang kalau kamu lihat ya, dalam dialog yang di halaman 28 itu garis bawah kata kerja regular dan regular verb lagi masih dalam bentuk past ya, yang pertama. Lalu yang kedua, mulai coba kamu merangkai kata itu menjadi satu kalimat. Contoh misalnya yang di dialog kamu dapat kata what. Coba dari kata what itu dibuat menjadi kalimat. Akan bilang tadi read context ya. Nah, dalam read context itu gender structure. Ada tadi apa yang pertama title ya, title itu apa? Judul. Oke. Orientation, betul? Nah, di dalam orientation ini ada kata who, ada kata what, ada kata when, ada kata biasa dikasih nama. Siapa sih yang terlibat? Jelasin. Apa sih? Sama kayak tadi. Siapa sih? Oh, si bapak sama anak. Ya kan? Apa ya? What? Oh, dia tanya tentang celebrating Independence Day. Ya. Di mana? Di sekolah. Ada cerita seperti itu. Ya. Kapan? Tadi. Kan dia pulang sekolah. Tadi pas dia sekolah. Itu di awal-awal. Ini namanya orientation atau pembukaan. Nah, setelah ada orientation, ada namanya event. Nah, event ini bisa macam-macam. 1, 2, 3 tergantung kamu mau cerita apa. Kalau kamu udah di dialog tadi, eventnya ada berapa? Dia sebutin yang ini apa? Gamesnya, ya kan? Terus dia sebutin yang dia apa? Nah, yang terakhir baru namanya reorientation. Kalau di orientation berarti termasuk conclusion di situ. Nah, kalau conclusion apa sih? Feelingnya dia, betul atau tidak? Kalau yang terakhir tadi dia apa yang dia rasakan di dialog tadi? Ya, oke ya. Nah, sekarang yang kembali karena kita sudah belajar yang kemarin tentang perform. Nah, contoh yang untuk yang seperti ini. Contohnya kalian dapat kata. Sekarang turunin deh tuh, gimana bikin kalimatnya. Ini kata
Berarti dia pakai subjek. Subjeknya apa coba? I. Terus kira-kira objeknya apa? Verbal peaceful grace. Verbal. Komplemennya apa? Komplemennya apa? Contoh ya, kelas ya. Oke. Jadi kamu menceritakan bahwa kamu menang dalam kelereng kemarin. Betul? Betul ya? Contoh lain lagi. Contoh lain lagi. Misalnya kamu dapat tadi apa? Dia. Bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Indonesianya apa sih? Masukan. Contoh satu subjek. Ayo, contoh satu subjek apa? C. See, oke. See it, apa yang dilakukan? See it. Satu ya. Apa nih? Apa nih? Homework apa homework? Ya. So dia melakukan pekerjaan rumahnya. Ya kan? Last night. Mau melakukan project yang besok, Subject. ya kan? Itu bisa mengerti. Di dalam itu ada, kamu bisa lihat, kamu kasih garis bawah kata kerjanya, underline, after that, try like by example. Tolong dicoba dengan contoh saya. Buat kalimat. Got it? Berapa menit kira-kira? 5 minutes? Oke, 5 minutes ya. Okay, so now before we close our lesson today, so you can tell me, Mem bisa kasih tahu saya yang di halaman 28 informasi apa ya? We speak about apa itu? The dialogue speak about apa? Not only Hajat peanuts, but apa Jeman? Speak about ah? Pengalaman bapaknya. In English? The dialogue speak about father's experience when he won Panjat Pinang. Ya, kalau yang tadi pertama cerita tentang anaknya ya, yang kedua berarti bapaknya tentang pengalaman bapaknya menang Panjat Pinang. Nah, tadi punya dulu. Dari situ kamu sudah mulai tahu tentang konteks, right? So, silakan kamu buat sentences contohnya dalam simple past karena kamu sudah lihat contoh-contohnya tadi. Dan itu kita akan collect dia di pertemuan depan, ya. Valencia, kira-kira menurutmu apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang konteks, dengan reguler, verb 1 dan verb 2 dengan verb 1. Nah, bisa. Dan perlu kamu ingat, kalau kita bicara tentang simple past, when we speak about past form, so you have to mention apple of times in past juga. Lihat keterangan waktunya di bentuk lampau juga. Bisa yesterday, contohnya kayak bisa last night,
1 days ago, dan lain sebagainya. Ada yang penting dan harus dicatat. Oke, bisa mengerti sampai situ? Okay, so we over now. Yeah, we'll continue for the next meeting. Thank you for your attention and see you there later. Okay.